Jumpa kembali sahabat edukasi dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan belajar membahas materi PPKN, judul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Submateri Perkembangan Iptek di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sahabat edukasi, mari kita dengarkan bersama-sama dialog teman-teman kalian bersama Kak Taufikur Rahman, juga Lisa dan Maun. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, lagi pada ngapain nih? Hai Kak, lagi diskusi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Wah, kalian tahu tidak mengenai kemajuan iptek? Belum. Kak. Baiklah, kalau begitu kalian pasti akan mendengarkan penjelasan dari kakak. Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan kita ataupun wawasan kita dalam bidang teknologi. Bagaimana menurut kalian saat ini? Teknologi sudah semakin berkembang atau tidak? Berkembang, Kak. Dengan adanya teknologi, Kak, semua kegiatan bisa menjadi mudah, Kak. Iya tuh, benar. Emang kalian tahu bagaimana perkembangan iptek di negara kita? Pasti prosesnya lama ya Kak? Tahunan kali ya. Pastinya. Oke, dengerin ya penjelasan kakak. Oke, Kak. Iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, masyarakat diperkenalkan dengan persenjataan modern, kendaraan tempur, dan alat transportasi lainnya yang berasal dari negara Eropa. Pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Nah, pada zaman penjajahan Jepang ini sempat diperkenalkan beberapa teknologi baru, khususnya dalam bidang pertanian. Setelah kemerdekaan, tepatnya awal tahun 1970-an, perkembangan iptek mulai menunjukkan kemajuan. Salah satunya perkembangan di bidang ekonomi, perluasan kesempatan pendidikan, modernisasi pertanian, dan perubahan sosial budaya. Sampai pada masa 2000-an, perkembangan iptek hampir mengena di segala sektor. Nah, itulah bagaimana perkembangan iptek di Indonesia. Apakah kalian tahu teknologi itu apa? Apa manfaat teknologi? Sebelum kita masuk ke materi, sudah tahu belum kalian apa itu teknologi? Belum. Coba adik baca ini. Jadi ini ya Kak ya, alasan mengapa teknologi selalu berkembang. Baik, saya akan membacakan alasan mengapa teknologi selalu berkembang. Teknologi selalu berkembang dikarenakan beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan manusia yang semakin meningkat. Kedua, kebutuhan yang selalu bertambah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Ketiga, malasnya manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan manual atau hanya ingin instan. Keempat, banyaknya keuntungan yang diperoleh dari teknologi itu sendiri. Dan terakhir,
Sifat manusia yang selalu ingin memperbaiki suatu hal seperti teknologi. Wah, ternyata penyebabnya banyak ya. Sepertinya itu salah satu alasan saya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Kakak akan bercerita bagaimana teknologi pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ini, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan bisa dikatakan menuju kesempurnaan. Karena pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti munculnya televisi nih, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga alat-alat transportasi seperti mobil, motor, kapal laut, pesawat udara seolah-olah membuat jarak antara daerah bahkan antar negara pun seperti semakin pendek. Yang biasa ditempuh berminggu-minggu mampu untuk ditempuh hanya hitungan jam, paling lama ya hitungan hari. Hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang kita nikmati di negeri ini. Benar tidak? Benar sekali, Kak. Jadi, apa yang kita nikmati saat ini merupakan inovasi dari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi ya, Kak? Sebenarnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini sudah bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Hanya saja, masih ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh teknologi itu sendiri. Wah, serius, Kak? Emang masih ada? Kenapa bisa begitu, Kak? Begini, masyarakat yang belum tersentuh teknologi ini biasanya mereka masih menjaga kearifan lokal seperti budayanya, sehingga mereka masih hidup secara bergotong royong dan terhindar dari perilaku konsumtif. Tapi Kak, apa dampaknya ketika mereka seperti itu? Sebenarnya ada beberapa keuntungan masyarakat seperti ini. Mereka akan terhindar dari perilaku kebarat-baratan dan masyarakat seperti ini akan menjunjung tinggi gotong royong dan kekeluargaan. Kalau begitu, jika masyarakatnya tidak menerima kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka masyarakat tersebut bisa dikatakan tertinggal dong, Kak. Iya, Kak. Bagaimana, Kak? Wah, sepertinya kalian sudah mulai paham nih materi ini. Iya dong. Pemahaman yang disampaikan Kakak mudah untuk diserap. Ya, semoga selanjutnya makin mudah ya. Sip. Ya, kita cari yang aplikatif aja biar mudah dipahami. Karena di lingkungan kita sendiri kita tidak menyadari bahwa kita semua sudah menikmati sebenarnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Makanya kita semua perlu memahami materi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI ini. Apalagi saat ini Indonesia berada di peringkat 5 dunia loh untuk pengkonsumsi internet dunia. What? Serius nih, Kak? Serius ini, benar-benar dan bukan hoax loh. Dari jumlah populasi masyarakat Indonesia saat ini 266.794.000 jiwa, jumlah yang mengkonsumsi internet mencapai 143.260. Wah, luar biasa, Kak. Artinya masyarakat kita sangat konsumtif dalam menggunakan teknologi, terutama dalam hal internet. Exactly, tepat sekali. Bukannya semakin banyak pengguna internet, semakin banyak yang menggunakan untuk komunikasi, transaksi digital, dan lain-lain. Maka bukannya akan rentan, Kak, terhadap serangan cybercrime. Benar juga sih, karena sekarang kan sedang marak nih kejahatan di dunia maya. Apalagi korbannya adalah orang yang sudah mengetahui teknologi. Berarti selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, ternyata ada dampak negatifnya juga ya, Kak? Wah, sepertinya kalian sudah semakin memahami materi ini. Ya, tambah menarik bukan? Iya nih, Iya, Kak. Apalagi kan sepertinya dampaknya sekarang dirasakan di berbagai bidang. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek di berbagai aspek nih. Wah, makin seru nih, Kak. Iya nih, Kak. Kami jadi makin kepo. Kalau ingin tahu bagaimana dampak positif dan negatifnya, terus pantengin ya pendengar di Radio Gema Edukasi.
Ngomong-ngomong nih, kalian nggak pada haus apa? Haus, Kak. nih. Ya udah, kakak beliin es ya, mau nggak? Mau dong. Oke, sembari kita minum es, kita lanjutin ya obrolan kita tadi. Siap, Kak. Tadi kita kan sudah mengetahui nih bagaimana perkembangan iptek di Indonesia. Kemudian, apa itu teknologi dan mengapa teknologi itu dibutuhkan. Sekarang, kita akan mempelajari mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri bagi kehidupan bangsa kita. Bukannya dampaknya bisa mempermudah aktivitas manusia, Kak? Benar, Kak. Memang ada dampak lain ya, Kak? Jangan salah, selain dampak yang kalian sebutkan tadi, ada juga dampak negatifnya dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bagi bangsa kita ini, bahkan dampaknya dirasakan di semua aspek. Oh, ternyata ada dampak buruknya juga, Kak. Ya, ada dong. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi ada dampak negatifnya juga. Kak, mau nanya boleh? Boleh, Ul. Apa nih? Saya pernah membaca sebuah artikel di internet. Indonesia, pengkonsumsi internet terbesar nomor 5 di dunia, Kak. Artinya, masyarakat kita ini sangat antusias terhadap internet. Nah, Kak, seiring berkembangnya masyarakat kita sebagai konsumtif internet, dibarengi juga dengan peningkatan serangan dunia maya, bahkan rentan serangan cybercrime. Kalau sudah seperti itu, gimana, Kak? Iya juga ya, Ul. Bagaimana tuh, Kak? Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai masyarakat pengkonsumsi internet atau dunia maya ya harus lebih bijak lagi menggunakan internet dan atau teknologi. Oh, Ya, jangan sembarangan memanfaatkan dan menggunakan teknologi ke arah yang salah. Biasanya, serangan tersebut bisa terjadi karena kita sebagai masyarakat gampang sekali tergiur dengan sesuatu. Gampang tergiur dengan informasi yang diperoleh langsung ditelan mentah-mentah. oh iya, Kak. Memang aspek apa saja yang terkena dampak dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan? Sebenarnya hampir semua aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, sampai hukum pertahanan dan keamanan. Dari semua aspek tersebut terdapat dampak positif maupun negatifnya. Wah, berarti semua yang mengalami perkembangan karena ilmu pengetahuan tidak hanya dengan dampak positif ya, tetapi juga dampak negatif juga. Artinya, dampak negatif itu bisa jadi lebih banyak dibanding dampak positifnya. Ya, benar sekali, Ul. Kalau sudah seperti itu, gawat juga ya, Kak. Kita harus bisa memilih dan memilah segala macam perkembangan iptek yang masuk. Dan jangan mudah ditelan mentah-mentah. Exactly, Lalu, apa saja, Kak, dampak positif dan negatif berbagai aspek itu? Sebelum kakak sebutkan, dengerin kakak ya. Oke, Kak. Kakak ingin tahu dulu nih, pengetahuan kalian mengenai dampak positif yang timbul dari perkembangan iptek bagi kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Kak, Apa yang pasti mempermudah segala sesuatu pekerjaan. Hehe. Pastinya menambah wawasan, Kak, dan juga mempermudah memperoleh informasi apa saja yang kita cari. Dan satu lagi, Kak, kita mudah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh sekalipun dengan teknologi. Bagus sekali. Kalau sudah tahu dampak positifnya, ada tidak dampak negatifnya yang kalian rasakan? Ada sih, Kak. Coba sebutkan, Ya, kalau menurutku sih, Kak, banyak orang menjadi ketergantungan terhadap teknologi dan berdampak pada sifat manusia yang menjadi pemalas. Kalau Maul? Bisa juga, Kak, merusak dan mencemari otak kita. Karena banyak pengguna teknologi ini salah menggunakan teknologi dan menjadikan alat kejahatan. Wah. Kalian sepertinya sudah mulai paham betul ini. Iya dong, Kak. Baik, kakak lanjutin ya. Sebenarnya dampak positif dari perkembangan iptek di berbagai aspek, kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu aspek politik. Kalian bisa sebutkan tidak salah satu dampak positifnya nih di bidang politik? Saya, Kak. Apa, Quick count, penghitungan cepat pada saat pemilu. Kan perhitungan cepat sekarang sudah sangat mudah dilakukan oleh berbagai lembaga survei di Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama hasil perhitungan suara di suatu daerah. Bagus, Lisa. Udah paham nih, Lisa. Kalau Maul, bagaimana? Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, Kak, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya, Kak, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email, surat dapat sampai dengan segera. Bagus sekali. Tampaknya kalian benar-benar sudah paham nih. Kalau sudah paham tentang dampak positifnya,
Lalu bagaimana dampak negatifnya? Apa ya, Kak? Aku juga bingung, Sa. Dengerin kakak ya. Oke, Oke, Kak. Kak. Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat kita. Akibatnya akan menimbulkan stabilitas politik nasional terganggu. Apalagi ditambah antara masyarakat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa IPTEK tersebut. Pengaruh negatif lainnya yang harus kita waspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Pelaku di gerakan tersebut biasanya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Iya Kak. Lisa paham. Terus kalau di bidang lainnya gimana, Kak? Nah, kalau di bidang yang lain nih, ekonomi nih, pengaruh positifnya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kemudian, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Terakhir, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian, dampak negatifnya nih, negara kita akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Bahaya juga ya, Kak, kalau perekonomian kita dikuasai oleh pihak asing. Jadi, Bisa jadi tidak hanya perekonomian saja, lambat laun akan mengarah ke ideologi masyarakat kita, Kak. Benar kan? bisa jadi, Ul. Tapi kalau kita mampu mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya lain, cara hidup, pola berpikir baik, style yang mengikuti perkembangan zaman, itu dampak positif di aspek sosial budaya, bukan, Kak? Wah, Lisa kayaknya sudah mulai paham betul ini. Wih, Lisa paham betul nih kayaknya. Iya dong. Ya, kan Lisa kan anak kekinian, pemudi milenia. Kalau dampak negatifnya apa nih? Ada yang bisa kasih contoh? Saya, Kak, Coba, Ul. munculnya gaya hidup yang konsumtif, seperti selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Timbul sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Munculnya gaya westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi ke barat-baratan tanpa diseleksi dahulu. Seperti memakai rok mini, lelaki memakai anting, yang itu semua bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di sini. Makin memudarnya sikap gotong royong, kepedulian, terus makin luntur nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Bagus, Ul. Wah, kalian berdua sepertinya memang sudah paham nih mengenai kemajuan IPTEK di negeri kita. Lalu kalau di aspek hukum, pertahanan dan keamanan? Wah, aku kurang paham, Kak. Aku juga, Kak. Baiklah kalau begitu dengerin ya penjelasan kakak. Jadi begini, dampak positif di bidang Hankam adalah makin menguatnya supremasi hukum kita. Lalu, makin menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat. Kemudian, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, kalau pengaruh negatifnya adalah akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan semakin berkurang. Bagaimana? Kalian sudah paham semua? Paham, Kak.
Nah, tadi kan kita sudah bahas materi nih. Tadi haus sudah. Sekarang lapar nggak nih? Iya kak, lapar. Wah, Lisa nih kayaknya lapar betul. Ya udah, setelah penjelasan dari kakak ini, nanti kita makan ya. Siap kak. Jadi gini, tadi kan kita sudah mengetahui nih bagaimana perkembangan iptek, kemudian dampak di berbagai aspek dalam kehidupan NKRI. Kalian berdua ada yang ingin ditanyakan? Bisa kak, Iya Lisa, silakan. bagaimana strategi kita untuk menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek? Wah, pertanyaan bagus Lisa. Sebelum kakak yang menjawab nih, mungkin Maul mau menjawab? Siap, Kak. Kalau menurut saya sih, Kak, strategi yang saya lakukan untuk menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek adalah dengan cara berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kemudian, yang jelas ya, kita tingkatkan motif berprestasi belajar. Benar tidak, Kak? Betul sekali. Sebenarnya banyak sih strategi yang bisa kita tempuh untuk menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek. Salah satunya yang disebutkan oleh Maul tadi. Selain itu, meningkatkan mutu sumber daya kualitas manusia juga menjadi salah satu strategi juga. Selalu berorientasi ke masa depan, yang pasti selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun juga, kita ini kan hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Nah, agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif yang lebih banyak nih, kita harus memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menetapkan iptek. Maksudnya, Kak? Maksudnya gini Ol, dalam perkembangan iptek, kita jangan sampai lupa landasan ideal di negara kita adalah Pancasila. Jadi, Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam setiap proses perkembangan iptek di negeri ini. Benar tidak, Kak? Betul sekali Lisa. Artinya, pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia ini tidak bebas nilai, tetapi harus sesuai nilai Pancasila, serta mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Coba, siapa yang bisa menyebutkan salah satu pengaruh negatif dari iptek dan cara meminimalisirnya? Saya, Kak. Coba silakan Sa. Contohnya, Kak, penemuan seperti dinamit dan bahan peledak yang biasanya digunakan untuk kegiatan perusahaan atau penggalian tambang dan sebagainya. Tetapi saat ini disalahgunakan dengan menggunakannya untuk mencari dan menangkap ikan. Kalau cara meminimalisir hal tersebut gimana, Sa? Bagaimana ya? Oh iya, dengan melalui proses pendidikan di sekolah, proses sosialisasi di masyarakat juga bisa meminimalisir. Wah, bagus Lisa jawabanmu. Terima kasih, Kak. Perhatikan ya, di dunia ini tidak ada satupun bangsa yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya sekalipun atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Indonesia kan merupakan negara berkembang ya, Kak. Nah, dalam menyikapi perkembangan iptek, bangsa kita harus punya sikap dong, Kak, agar tidak semua yang masuk ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Benar nggak? Yeps, benar sekali. Kita sebagai bangsa harus memang memiliki sikap. Dalam hal ini ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil bangsa kita. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut. Dan yang terakhir, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita ambil nilai positifnya dan kita buang jauh-jauh nih hal negatifnya. Nah, sekarang kita harus memiliki sikap selektif nih terhadap pengaruh kemajuan iptek, bukan? Kakak mau tanya, apa alat penyaring yang digunakan bangsa kita dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan iptek di negara kita? Apa ya, Kak? Undang-undang dasar mungkin, Kak. Jawabannya Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Kalau tadi kita sudah mempelajari dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan iptek, bagaimana nih cara kita menyikapinya dalam semua aspek? Kalau menurut Lisa, Kak, di aspek politik nih, Kak, kita harus menerapkan 4 hal, yakni demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Apalagi bangsa kita, bangsa yang menganut paham demokrasi Pancasila. Dengan paham ini akan tercipta pemerintahan yang kuat,
mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik, kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, lengkap sekali penjelasan Lisa. Terima kasih, Kak. Itu tadi kan di aspek politik, bagaimana di aspek ekonomi? Maul? Kebetulan nih Kak, aku kan anak IPS. Sombong. Bisa. Jadi begini Kak menurutku, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kerakyatan, dan itu adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa. Nah, cara itu bisa diperoleh dengan cara yang pertama itu sistem ekonomi kita harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, penggunaan bahan baku dari dalam negeri dalam industri-industri yang ada di Indonesia. Yang keempat, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, bangsa kita tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Wah, mantap penjelasan Maul. Memang benar-benar anak IPS nih. Iyalah, Kak, anak IPS gitu loh. Lisa, saya kan jadi enak. Sudah, sekarang kakak yang akan jelaskan bagaimana sikap selektif kita di aspek sosial budaya ini. Nah, kalau di bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, 3 hal pertama itu cenderung memberikan pengaruh negatif, benar tidak? Iya, Kak, benar. Karena kebanyakan anak muda sekarang gaya berpakaiannya ke barat-baratan. Tambah lagi gaya hidup anak zaman sekarang, gadget adalah sebuah kebutuhan, bahkan mampu mengalahkan segalanya. Diperparah lagi, tidak dilandasi dan dibentengi dengan keimanan. Wih, betul sekali. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir, itu cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Nah, agar hal bersifat positif dapat diserap dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita harus mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mantap, Kak. Baik, kakak senang nih dengan pemahaman kalian dalam diskusi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI ini. Kalian mampu menyerapnya dengan baik. Iya dong, Kak. Kami juga bisa mendapat informasi yang lengkap dari penjelasan Kakak. Ditambah lagi, kita kan berdiskusi mengenai perkembangan zaman now yang membuat kami tertarik, Kak. Mantap ya. Semoga apa yang dipaparkan bisa bermanfaat buat kalian dan para pendengar Gema Edukasi semua. Siap, Kak. Sampai di sini dulu ya diskusi kita. Nah, sekarang kita mau makan siang nih. Gimana? Sudah siap? Siap, Kak. Makan apa kita? Nasi goreng boleh deh. Nasi goreng boleh. Oke, yuk ikut kakak. Oke. Bagaimana sahabat edukasi pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dan dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.